Siapa tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari buat Tuhan itu kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Saudaraku, hari ini tanggal pertama, minggu pertama bulan September. Dan ini bulan yang sangat spesial sekali buat kita. Khususnya gereja kita. Karena di bulan ini kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-35. Oke, 6 hari dari sekarang, tanggal 7, besok Sabtu, dan juga besok Minggu, kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Jadi saya excited sekali ya di hati ini, karena saya tahu Tuhan sedang membawa kita masuk ke dimensi yang lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, di dalam bulan yang spesial ini saya ingin bagikan satu rema yang Tuhan taruh di hati saya buat saudara semua. Judulnya adalah The Fire is Getting Bigger. Apinya tambah besar. Doa saya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita ikut Tuhan, apinya bukan mengecil. Jemaat keluarga Allah di tempat ini, halo. Semuanya halo. Saya berdoa api rohmu tambah berkobar, tambah besar, tambah dahsyat di dalam Tuhan. Amin. Nah, kalau kita bicara tentang api, masing-masing orang punya api yang beda-beda. Dan saya bagi itu menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah orang yang apinya sangat besar. Saya berdoa jemaat keluarga Allah di PIK ini, ibadah jam 1 ini termasuk kategori pertama. Orang-orang yang ikut Tuhan, yang apinya sangat besar, yang rohnya menyala-nyala dan berkobar-kobar di dalam Tuhan. Kalau tepuk tangannya yang berapi-api buat Tuhan. Kalau ngomong amin, ngomong aminnya yang menyala-nyala buat Tuhan. Haleluya. Nah ini kita butuhkan spiritual fire. Api roh yang menyala-nyala. Anda masih ingat gak pertama kali Tuhan jamah hidup saudara? Pertama kali engkau bertobat, seperti apa kehausanmu untuk cari Tuhan? Rasanya kepengen hati, berdoa. Sudah berdoa selesai, mau berdoa lagi. Mau berdoa, saya masih ingat ketika saya remaja, Tuhan jamah saya. Saya sama teman-teman remaja yang lain kepengennya bersaing doa. Lama-lamaan doa. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 7 jam. Sehari, dan itu sesuatu yang bukan membebani, tetapi sesuatu yang merupakan excitement yang luar biasa. Dan doa saya, excitement seperti itu engkau juga rasakan di dalam hatimu. Anda kalau lagi menyala-nyala di dalam Tuhan, Anda kalau apimu berkobar, penyembahan kayak tadi, kita gak mau berhenti. Kita kepengennya menyembah Dia lagi. Menyembah Dia lagi, makanya ada orang-orang yang datang ibadah lagi. Ibadah pertama, datang ibadah kedua, datang ibadah ketiga. 5 kali, 6 kali ibadah pun datang semua saudaraku. Kenapa? Karena hati ini rasanya kepengen more. Lord, I want more. Orang kalau apinya padam, maunya more. No, gak mau lagi. Tapi kalau orang apinya menyala, more. Saya berdoa di hatimu, ada hati yang rindu for more. More of God, more of the Holy Spirit, more of His fire, more of His joy, more of His Holy Spirit. Amin. Jadi ada kerinduan yang seperti itu yang kepengennya lebih lagi Tuhan, nyari Tuhan lebih lagi, melayani Tuhan lebih lagi, berkorban lebih lagi buat Tuhan. Kenapa? Karena apinya menyala. Oh, saya berdoa api seperti itu. Sementara firman ini disampaikan. Firman ini kayak api yang akan membakar roh saudara. Yang akan mengobarkan api saudara. Sehingga mulai hari your fire is getting bigger. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi saya ajak saudara, ayo. Jangan kita ikut Tuhan. Apinya malah gak membesar. Apinya malah semakin padam. No. Doa di dalam hati saudara. Roh Kudus, let your fire fall. Biar saat ini sementara firman dibagikan dalam ibadah hari ini,
Let your fire fall. Biar api dari surga turun membakar kembali hati kami. Membakar kembali kasih mula-mula kami. Membakar kami cinta mula-mula sama Tuhan. Amin. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga sama. Kita perlu api yang menyala. Anda punya visi, Anda punya impian untuk mencapai visi, untuk mencapai impian yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Butuh api yang menyala. Tanpa api yang menyala, visi sebagus apapun, slogan seindah apapun, empty, kosong. Tanpa api yang menyala, Anda sudah mengalami kemenangan, kesuksesan. Akhirnya akan menjadi past glory, kemuliaan masa lalu. Hanya jadi kejayaan masa lalu ketika kita kehilangan api. Orang sudah sukses pun kehilangan api mundur. Kalah dia. Itu sebabnya kita perlu menjaga api kita tetap menyala. Bukan cuma tetap menyala, tapi nyalanya tambah besar, nyalanya tambah hebat, nyalanya tambah panas. Kita di dalam keluarga juga sama. Pertama kali kita menikah dengan excitement yang luar biasa. Ya, tetapi pertanyaannya, gimana dengan api itu sekarang? Apakah excitement yang sama masih engkau rasakan di dalam pernikahanmu hari ini? Di dalam keluargamu hari ini? Saudara ngomong mengasihi anak saudara, tapi bagaimana realita yang sesungguhnya di dalam keluarga saudara? Jadi di dalam setiap aspek hidup kita, saya mau ngomong sama saudara, we need fire. Dan doa saya, fresh fire. Api yang dari Tuhan turun di dalam hidup saudara. Rohmu berkobar, rohmu menyala kembali. Jadi ayo buka hati. Karena ini bukan cuma khotbah teori. Saya berdoa kalau ada satu hal yang Anda tangkap dari khotbah ini. Anda tangkap apinya. Amin. Jadi itu yang pertama. Orang yang apinya sangat besar. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan sementara kita melalui ini, mengalami itu. Dan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Anda pernah ngerasa enggak? Atau mungkin saatnya Anda sedang merasa. Apinya masih menyala tapi turun. Ya masih menyala, tapi nggak sebesar itu lagi. Ya lumayan lah. Oke. Berapa banyak orang dalam kondisi seperti ini. Punya semangat, tapi semangatnya nggak sampai kayak gimana. Semangatnya masih biasa-biasa saja. Oke, terbakar, tapi nggak sepenuhnya. Berjuang, ada perjuangan. Kepingin maju, tapi nggak all out. Sama-sama orang berjuang tuh level perjuangannya nggak sama loh. Ada orang yang berjuang, kepengennya maju sama. Tapi ya sebisanya ya, kalau bisa maju enggak ya gimana lagi. Tapi ada orang yang all out sepenuhnya, harus maju. At any price, apapun, whatever it takes, apapun itu. Saya akan kerjakan, harus ada breakthrough terjadi. Itu beda. Apinya beda, jadi nyala sama-sama ada semangat, tapi level semangatnya beda. Apinya beda. Ada sebagian orang percaya sama Tuhan. Tapi masih coba-coba. Antara percaya, antara masih ngeliat dulu benar apa tidak. Kenapa? Karena apinya belum terbakar semuanya nih. Apinya belum sangat besar. Apinya lumayan. Tapi yang lebih parah lagi yang ketiga. Ada sebagian orang yang apinya nyaris padam. Saudara, kalau melihat ya api yang nyaris padam, apinya besar apa kecil? Kecil. Kalau kecil itu gampang dipadamkan, betul apa tidak? Kadang-kadang kita harus jagain api itu, korek itu ketika menyala kita jagain supaya nggak ketiup angin. Kenapa? Karena api kalau kecil, ketiup sedikit, mati. Api kalau besar, kebakaran hutan yang besar, semakin ditiup, semakin menyala dia. Tapi api kalau kecil, goyang sedikit, padam dia. Berapa banyak orang ngalami tantangan sedikit, sudah langsung habis dia. Karena apinya hampir padam. Saya berdoa kalau ada di tempat ini yang apinya hampir padam, api doanya hampir padam, api cinta mula-mulanya sama Tuhan hampir padam, api pelayanannya hampir padam, api ibadahnya hampir padam, api perjuanganmu untuk meraih visi impian hampir padam. Doa saya hari ini, api yang padam itu
dinyalakan kembali karena ada fresh fire from heaven. Api yang dari Tuhan turun di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, tahu nggak saudaraku? Api padam itu ada penyebabnya. Orang yang tadinya menyala-nyala, berapi-api, terus kemudian lemes. Orang yang tadinya begitu on fire buat Tuhan, terus melempem. Orang yang tadinya sangat semangat melayani, terus kemudian mundur. Itu ada penyebabnya. Yang pertama penyebabnya biasanya karena kecewa. Kalau Anda lihat di dalam Alkitab, ada yang namanya Ahitofel. Gara-gara dia kecewa sama Daud. Kecewa sama orang yang diurapi Tuhan. Kecewa sama a man after God's own heart. Alkitab mencatat Ahitofel mundur. Berapa banyak orang mundur dari iman, mundur dari ibadah, mundur dari pelayanan. Karena kecewa. Kecewa sama sesama orang Kristen. Kecewa sama KKS-nya, kecewa sama pendetanya. Dan ketika sudah mulai mundur, ini tinggal sejengkar lagi. Apinya hampir padam. Berapa banyak orang yang dalam kondisi yang seperti itu. Yang kedua penyebab api hampir padam karena kekhawatiran. Karena ketakutan. Tahukah saudara, salah satu pembunuh api yang paling banyak adalah ketakutan. Kekhawatiran. Anda kalau lihat di dalam Alkitab, Petrus sudah berjalan di atas air. Ada Yesus di situ dan mujizat sudah terjadi. Artinya mujizat sedang berlangsung. Itu kuasa Tuhan sedang bekerja apa tidak? Yes. Tapi ketika dia melihat dan merasakan angin yang kuat itu, dia mulai takut. Tenggelam gak ya? Padahal mujizat sedang terjadi. Tetapi ketakutan masuk dalam hatinya. Begitu takut masuk, Alkitab mencatat, Petrus mulai tenggelam. Padahal ada Yesus di situ. Yesus nggak pergi. Yesus masih di situ. Tapi Petrus mulai tenggelam. Berapa banyak orang yang mulai tenggelam dalam imannya. Imannya mulai tenggelam. Komitmennya mulai tenggelam. Kemenangannya mulai tenggelam. Mujizatnya mulai tenggelam. Favornya mulai tenggelam. Berapa banyak dari saudara yang ngerasain. Dulu rasanya favornya kencang sekali. Tapi sekarang kok hilang. Kalau bahasanya Disney, magicnya kok hilang. Dulu terjadi sendiri, doa sebentar jadi, doa sebentar jadi. Tapi sekarang mana ya? Kok hilang? Seringkali tanpa kita sadari, kita membiarkan ketakutan masuk di hati kita. Kita mulai meragukan. Dalam hati, Petrus gak sampai gimana. Tapi dalam hati ketakutan dia. Dan Petrus mulai tenggelam. Padahal masih ada Yesus. Hari ini kalau ada di antara saudara yang sempat tenggelam, kemenangannya sempat tenggelam, mujizatnya sempat tenggelam. Hari ini saya berdoa Tuhan akan kerjakan pemulihan dan ini hari kebangkitan terjadi dalam hidup saudara. Apimu bangkit kembali, apimu menyala kembali, imanmu berkobar kembali. Amin. Anda juga bisa melihat di Alkitab, bangsa Israel dikasih janji sama Tuhan akan disertai untuk menaklukkan tanah perjanjian. Tapi ketika mereka melihat tantangannya, melihat musuhnya, lawannya yang dihadapi, raksasa yang besar itu, hati mereka takut. Dan mereka ngomong, wow besar sekali seperti raksasa, kita kecil sekali seperti belalang. Kita akan dilahap habis oleh mereka. Dan seketika itu mereka kehilangan. Berapa banyak orang kehilangan api, berapa banyak orang kehilangan blessingnya. Berapa banyak orang kehilangan apa yang Tuhan sudah janjikan. Kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidupnya. Kenapa? Karena mengizinkan apa itu tadi? Ketakutan. Kekhawatiran, akibatnya apinya hampir padam. Yang ketiga, penyebab orang kehilangan api. Nyaris padam apinya. Kenikmatan dunia. Dosa. Bukankah itu yang dialami oleh Simson? Simson itu orang yang diurapi, super kuat karena divine strength. Ada kekuatan ilahi, ada urapan spesial atas hidupnya. Cuma masalahnya, sekalipun di saat yang sama diurapi, di saat yang sama mulai kompromi sama dosa. Dan satu hal yang kadang-kadang kita perlu hati-hati mengambil kesimpulan.
Saat Simson kompromi sama dosa, dia nggak langsung kehilangan urapan loh. Betul apa tidak? Saat Simson mulai main-main sama dosa, dalam perjinahan, dia masih penuh pengurapan loh. Dan banyak orang gara-gara seperti itu ngambil kesimpulan yang salah. Oh berarti it's okay. It's okay main-main sama dosa. Nyatanya masih lancar kok. Rasa nyatanya masih baik-baik semua kok. Hati-hati saudaraku. Karena akan tiba waktunya. Akhirnya Simson kena batunya. Akhirnya dosa itu yang menjadi titik kejatuhan di dalam kehidupan Simson. Dan akhirnya Simson kehilangan segalanya. Apinya hampir padam. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari. Ketika kita main-main sama dosa. Dosa itu yang seringkali mengakibatkan padam api roh kita. Padam pengurapan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Buka hati saudara dan izinkan Roh Kudus bicara. Supaya mulai saat ini juga. Semua dosa yang selama ini mengikat di dalam hidup saudara, dalam nama Yesus dihancurkan. Belenggu dosa itu dipatahkan. Saya berdoa anugerah Tuhan datang dalam hidup saudara. Kekuatannya datang dalam hidup saudara. Kekuatan untuk mengalahkan dosa dan menang. Menang atas dosa. Menang atas semua keterikatan. Menang atas semua kecanduan. Sehingga Anda bisa preserve your fire. Jaga api saudara. Apimu tetap menyala. Bahkan apimu makin besar. Jangan izinkan dosa. Ada lagi yang keempat, penyebab sebagian orang kehilangan apinya adalah karena terpengaruh dengan rupa-rupa pengajaran yang palsu. Atau terkena panah berapi si jahat. Coba saudara renungkan, sekian waktu yang lalu. Berapa banyak orang Kristen di Indonesia yang gara-gara nonton YouTube Kristen progresif. Mulai mempertanyakan keselamatan. Karena katanya keselamatan gak harus lewat Yesus. Yang lainnya juga bisa. Bahkan mereka ngajarin Alkitab itu buku panduan hidup baik. Tapi bukan firman Allah yang punya otoritas penuh dan berkuasa. No. Gara-gara denger itu, kayaknya masuk akal, kayaknya, bener ya ini. Tapi kalau Anda terima itu, Anda rasakan, Anda harus mengakui, apimu hampir padam. Oh berarti gak perlu lagi all out sama Yesus. Kenapa? Karena ada banyak jalan menuju ke Roma. Di luar Yesus ada keselamatan. Anda ngikuti pengajaran palsu, apimu hampir padam. Hati-hati saudaraku. Ya ada sebagian orang hari-hari ini nonton YouTube. Katanya karismatik Kristen palsu. Katanya persepuluhan cuma ada di perjanjian lama. Gak ada di perjanjian baru. Dan pendeta kalau ngajar persepuluhan berarti pendeta mamon. Nanti saudara saya bukain ayatnya. Tuhan Yesus ngajar persepuluhan. Anda berani gak ngomong Yesus mamon? Oke, ya. Ada lagi yang dengar sosial media bahasa roh yang gak bisa dimengerti, artinya palsu, sesat. Saya mau ngomong sama saudara, ini adalah rupa-rupa pengajar akhir zaman. Kalau Anda dengar ini, Anda akan goyang dan apinya lama-lama hampir padam. Bahkan mungkin sebagian orang bukan cuma hampir padam. Sebagian orang benar-benar sudah padam. Sudah mundur meninggalkan pelayanan sepenuhnya Anda. Enggak lagi pelayanan. Enggak lagi ibadah. Sebagian orang tidak lagi ibadah. Tidak lagi berharap. Daripada nanti kecewa. Tidak lagi berharap. Tidak lagi berharap mujizat. Tidak lagi berharap pertolongan Tuhan. Dulunya benar-benar percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi karena dengar khotbah yang aneh-aneh. Jadi mempertanyakan apakah mujizat masih ada. Jadi percaya cuma mujizat ada di Alkitab. Tapi sekarang Yesus sudah berubah. Yesus gak lagi melakukan mujizat. Yesus cuma di surga. Yesus gak ada bersama dengan kita.
Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Jangan pernah lupa Alkitab berkata, Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu dia menyembuhkan yang sakit, hari ini sakit penyakit saudara bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau dulu Tuhan Yesus melakukan mujizat, hari ini kalau engkau percaya, Tuhan berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Terjadi itu dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi buat saudara yang apinya masih lumayan, hari ini doa sama Tuhan, tingkatkan api itu. Lipat gandakan api itu. Karena api, sama-sama api, panasnya beda. Tingkatnya beda, levelnya beda. Masih ingat gak saudaraku ketika Sadrak, Mesak, Abednego mau dilempar ke dapur perapian, rajanya ngomong disuruh memanaskan 7 kali lipat. Berarti ada yang lebih panas. Anda punya semangat. Anda doanya on fire. Tapi saya mau ngomong sama saudara, ada yang lebih on fire lagi. Anda berjuang. Tapi saya ingin ngomong sama saudara, ada level perjuangan yang lebih lagi. Doa saya, your fire is getting bigger. Sementara khotbah ini disampaikan, your fire is getting bigger. Apimu tambah besar. Apimu semakin berkobar. Apimu semakin menyala. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau ada di antara saudara yang apinya hampir padam. Kayak tadi, api kecil yang tinggal sedikit digoyang aja. Sudah padam tuh. Mari kita baca satu firman Tuhan, Matius 12 ayat yang ke-20. Ini janji Tuhan buat saudara. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saya mau ngomong sama saudara, walaupun Anda apinya mungkin sempat hampir padam. Tapi tangkap janji Tuhan ini, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Hari ini fresh fire from heaven. Api dari surga turun atas hidup saudara. Dan api saudara bangkit kembali. Api saudara menyala kembali. Cinta saudara sama Tuhan berkobar kembali. Kasih mula-mula saudara bangkit kembali. Iman saudara, kepercayaan saudara sama Tuhan bangkit kembali. Amin. Ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Your fire, apimu harus tetap menyala. Nyalanya harus semakin besar. Bahkan seandainya saat ini saudara sudah, karena saya tahu, dari tadi pagi saya khotbah, saya bisa merasakan ketika awal saya khotbah, ada banyak orang yang level panasnya sudah turun, temperaturnya dingin. Tapi dari menit ke menit, itu kayak dipanasin. Dari menit ke menit, tambah panas. Api itu tambah berkobar. Oh, saya berdoa engkau enggak tetap dingin dan engkau enggak tetap flat. Tapi dari waktu ke waktu tambah panas, tambah menyala. Api itu tambah besar dan tambah berkobar di dalam hati saudara. Amin. Termasuk kalau apinya sudah sempat mati. Lazarus yang mati saja Yesus bisa bangkitkan. Apimu yang mati Yesus juga bisa bangkitkan. Bahkan Alkitab mencatat di tulang-tulang yang di lembah yang dilihat Yeskiel ada tulang-tulang kering. Ini orang-orang yang bukan hanya baru mati. Kalau Lazarus baru 4 hari mati. Tapi kalau ini sudah lama mati sampai tulangnya kering. Sudah lama sekali. Tapi itu pun Tuhan bisa bangkitkan. Jadi barisan tentara Allah yang hidup. Ada orang-orang di tempat ini sudah lama engkau melepaskan impian itu. Sudah percuma. Itu sudah masa muda, sudah lewat waktunya, aku sudah gak ada harapan lagi, sudah hopeless lagi. Itu dulu aku masih punya modal, tapi sekarang sudah gak punya modal. Itu dulu aku masih dipercaya, tapi sekarang orang sudah kehilangan trust, kepercayaan. Mungkin itu keadaan saudara. Mungkin secara rohani Anda sudah mengalami kemunduran yang saat ini Anda di titik paling rendah dalam hidup saudara.
Tapi saya mau nubuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat tulang-tulang kering dibangkitkan. Terjadilah di dalam kehidupan saudara. Nyala api yang dari Tuhan berkobar. Fresh fire from heaven. Your fire is getting bigger. Amin. Orang kalau menyala-nyala itu luar biasa. Saya berapa waktu ini melihat dan sangat senang sekali. Anak saya yang pertama, Jessica, on fire for Jesus. Dimulai sekian waktu yang lalu ikut ESBC, satu retreat di gereja kita. Tuhan jamah dia di sana dan dia on fire. Saudara tahu enggak, anak pendeta kalau enggak dijamah Tuhan, suruh ke gereja aja susah loh saudaraku. Benar apa enggak? Ada berapa banyak anak pendeta bahkan bandalnya juga luar biasa. Tapi ketika zaman Tuhan terjadi, ketika api Tuhan menyala, semuanya berubah. Kemarin sekitar 3 minggu ya yang lalu, saya ajak anak saya ke Nigeria ikut conference di sana. Dan di sana lawatan Tuhan luar biasa, api Tuhannya besar sekali. Tuhan jamah dia berkobar-kobar, dia menyala-nyala. Sampai saya bingung sendiri, ketika pulang mendarat di Indonesia, saya sama Pastor Nita sudah capek kepengennya istirahat di rumah. Dia maunya ke gereja. Mirip seperti saudara waktu itu kan. Di mana api itu sekarang? Padahal itu hari Jumatnya, itu setiap hari dari hari Senin tuh saudaraku ya, kita sudah KKR terus. Hari Jumatnya, itu kita kira berangkat jam 5, jam 6. Ikut KKR semalaman. Itu semalaman saudaraku. Baru selesai sekitar jam 4 lebih. Pagi. Oke. Jadi itu sekitar 12 jam. Baru selesai pagi, kita balik di tempat penginapan kita. Kita harus segera packing koper-kopernya kita. Dan langsung berangkat ke bandara. Jam 5:30. Terus kemudian dari sana terbang ke Indonesia. Itu 8 jam, terus transit 8 jam lagi. Itu perjalanan yang panjang. Sampai di Jakarta, Anda bisa kebayangin nggak? Kira-kira badan ini rasanya gimana? Sudah capek, kita kepengennya istirahat, kita pengennya tidur dulu. Tapi ketika sampai, Jessica ngomong sama Pastor Nita. Jessica mau ke gereja. Jadi sampai saudaraku jam 4 landing di Jakarta. Saya sama istri saya istirahat, dia langsung ke Soho ibadah terakhir jam 6 di sana. Karena apinya sedang menyala. Saya berdoa api gairah ikut Tuhan yang seperti itu dikobarkan kembali dalam hidup saudara. Api cinta firman Tuhan yang seperti itu dikobarkan di dalam hidup saudara. Api untuk menyembah Tuhan, api untuk memuji Tuhan seperti itu dinyalakan kembali dalam hati saudara. Api untuk berdoa dinyalakan di dalam hidup saudara. Karena ada orang berdoa dan ada orang berdoa. Artinya gini, sama-sama berdoa tapi enggak sama. Berdoanya sama, tapi enggak sama. Ada orang yang berdoa, tapi ada orang yang berdoa. Anda ngerasain enggak bedanya? Sama kan? Tapi beda. Ada orang yang doanya heartfelt prayer. Doa yang meluap dari hati, sampai kerasa di hati. Tapi ada orang yang doanya lip service. Berkati aku Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan. Hambar. Tapi ada orang yang ngomong, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Haleluya. Itu meluap dari hati. Saya mau ngomong, saya yakinkan sudah. Nyampainya ke hati Tuhan. Pasti kerasa beda. Makanya orang kalau mau mengalami mujizat terjadi, itu enggak cukup berdoa. Tapi harus berdoa. Elia manusia biasa sama seperti kita. Tetapi ia sungguh-sungguh berdoa. Semua orang bekerja, tapi enggak semua orang berhasil. Semua orang bisa masak, tapi
Sama-sama telurnya yang dimasak, semuanya, materinya sama semuanya, ingredientnya sama semuanya. Tapi jadinya beda. Artinya nggak cukup cuma memasak. Anda harus tahu memasak yang benar gimana. Nggak cukup engkau berdoa, engkau harus belajar how to pray. Gimana untuk berdoa? Gimana berdoa yang memanifestasikan kuasa Allah? Gimana berdoa yang menerobos semua halangan-halangan? Gimana berdoa yang menjadikan mujizat? It can happen. Tapi do you know how to pray? Apakah saudara tahu bagaimana berdoa? Murid-murid Yesus ngomong sama Tuhan, Tuhan ajarin kami bagaimana berdoa. Kata-katanya sama. Kalau Yesus yang ngomong, mujizat terjadi. Kalau murid-muridnya yang ngomong, nothing happen. Teach us how to pray. Dan salah satu yang paling penting di dalam berdoa. Berdoa dengan api yang menyala-nyala. Selama ini seperti apa engkau berdoa? Berapa banyak orang berdoa tapi ngantuk. Berdoa tapi hambar. Berdoa tapi sepi. Saya berdoa mulai hari ini jenis doa yang baru timbul di dalam hidup saudara. Ketika engkau berdoa nggak biasa-biasa lagi. Ketika engkau berdoa, berdoanya ada api yang kuat, ada api yang menyala, ada api yang besar di dalam doa saudara. Makanya Rasul Paulus sampai ngomong gini, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih banyak dari kamu semua. Padahal zaman itu ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Tapi saking intuit, saking Rasul Paulus tuh apinya menyala untuk berdoa. Dia berdoa dalam bahasa roh lebih dari mereka semua. Sampai segitunya. Pertanyaan saya, Anda yang sudah dibaptis Roh Kudus, Anda yang sudah bahasa roh, kapan terakhir kali Anda pakai bahasa rohnya? Sama-sama dikasih sama Tuhan bahasa roh. Tapi berapa banyak kita pakai itu? Rasul Paulus ngomong, aku berbahasa roh lebih banyak dari kalian semua. Anda bisa ngerasain itu. Apinya, kerinduannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Pertanyaannya, Anda bisa ngerasain gak apinya Rasul Paulus untuk mengenal Tuhan. Untuk masuk dalam persekutuan yang intim sama Tuhan itu seperti apa? Pertanyaan yang sama. Saya ajukan sama saudara, apakah ada api untuk mengenal Tuhan lebih dalam hidup saudara. Untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan saudara. Karena sama-sama kepingin. Ada yang kepingin, ada yang kepingin. Itu yang membedakan. Hari ini yang apinya mati, dalam nama Yesus dinyalakan kembali, dikobarkan kembali. Bahkan apinya, your fire is getting bigger. Apimu tambah lama, tambah besar, tambah dahsyat, tambah menyala, tambah kuat. Dan sementara kita masuk di dalam momen ulang tahun gereja kita yang ke-35 bulan ini, saya percaya ada kado dari Tuhan. Fresh fire. Terima itu saudaraku dalam roh saudara. Sementara khotbah ini disampaikan saya tahu ini sudah mulai semakin panas ini. Fresh fire. Mari kita baca firman Tuhan. Yesaya 64 ayat 1-2. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Semuanya katakan engkau turun. Tahukah saudara Roh Kudus turun atas kita. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus turun di hari Pentakosta atas murid-murid Yesus. Dan ketika Roh Kudus turun, cirinya fresh fire. Ada api. Ada lidah-lidah api di atas kepala setiap murid-murid Yesus. Hari ini saya mau deklarasikan lawatan Roh Kudus turun atas hidup saudara. Dan lidah-lidah api yang sama yang 2000 tahun lalu Tuhan kasih sama murid-muridnya. Hari ini, saat ini Tuhan juga kasih dalam hidup saudara. Fresh fire. Ditulis di sini, engkau turun. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun. Roh Kudus melawat kita. Sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Ayat 2. Seperti apa? Api membuat
ranggas menyala-nyala. Ranggas itu apa sih? Batang kering yang sudah nggak ada daunnya, sudah nggak ada apa-apanya nih. Tapi ketika Tuhan turun, yang kering menyala kembali. Kalau ada di tempat ini yang kehidupan kerohaniannya sudah kering bertahun-tahun, sudah nggak ngerasa apa-apa ketika berdoa, Anda dengar khotbah gini, yang lainnya amin, tapi di hatimu kok nggak bisa kena, engkau nggak bisa nangkep hambar hati saudara. Itu ranggas kering tadi itu. Tapi doa saya hari ini, Roh Kudus turun atas saudara, sehingga yang kering pun dibuat menyala kembali, dibuat berkobar kembali. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Biar api itu menyala dalam hidup saudara. Let the fire fall. Api itu menyala. Dan mari lihat berikutnya. Begitu api itu menyala, apa berikutnya yang terjadi? Dan seperti api membuat apa? Air mendidih. Sampai di situ pembacaan kita. Jadi ternyata kalau api sudah menyala, maka berikutnya yang terjadi airnya mendidih. Tapi Anda harus tahu, dari api menyala, air yang tadinya dingin sampai mendidih, ini butuh waktu. Karena untuk air mendidih harus mencapai titik didih. Berapa titik didih? 100 derajat Celcius. Jadi kalau kita panasin kita panasin air di atas api ya, suhunya akan naik. Katakanlah jadi 30 derajat. 40 derajat. 50 derajat Celcius menurut saudara sudah panas atau belum? Cukup panas dong 50 derajat Celcius. Tapi belum mendidih. Anda harus membedakan antara panas dan mendidih. Kalau belum mendidih, jangan berhenti. Panasin terus. Apinya harus terus menyala. Terus naik. 70 derajat, 80, 90 derajat, baru 100 derajat Celcius. Air yang sama yang tadinya panas, sekarang mendidih. Doa itu ya gitu loh saudaraku. Doamu sudah benar, sudah ada apinya. Tapi butuh sampai mendidih, baru mujizat terjadi. Baru halangan dipatahkan, dihancurkan. Baru kemenangan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Karena itu jangan sampai kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir, loh saya sudah berdoa. Sudah gini, sudah kok belum. Ini mencapai titik didih. Bahkan Nabi sekelas Elia pun, dia ketika berdoa menurunkan hujan, dia berdoa sampai 7 kali. Doanya bukan salah. Ketika Elia berdoa pertama nothing happen. Tapi dalam alam roh sudah tambah panas. Temperaturnya sudah mulai naik. Oh, saya berdoa saat ini juga temperatur roh saudara semakin meningkat. Karena ada api Roh Kudus yang sudah menyala dalam hidup saudara. Dan doa saya, api itu membuat dalam hidupmu sampai mendidih. Sampai terobosan terjadi. Sampai ada kemenangan. Sampai ada jawaban doa. Sampai mujizat terjadi. Sampai kesembuhan engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ini terjadi ketika Roh Kudus turun. Jadi apinya menyala, kita sampai mendidih. Siapa di sini yang mau apimu tetap menyala? Bahkan nyalanya tambah besar. Api rohani saudara, amin. Api doa saudara, api cinta roh saudara sama Tuhan. Tapi tahukah saudara, untuk api itu menyala, kita butuh minyak. Dalam kisah 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, di awal perjalanan mereka gak bisa dibedakan karena 2 kelompok ini sama-sama pelitanya menyala. Saya beritahu saudara, banyak orang Kristen susah dibedakan yang mana bijaksana, yang mana bodoh, karena ketika memulai pertama sama-sama semangat. Memulai bisnis pertama sama-sama excited.
Memulai keluarga pertama sama-sama, cintanya luar biasa. Pelitanya menyala. Ketika mulai berdoa, sama-sama beriman. Pelitanya menyala. Ketika memperjuangkan visi, pertamanya yakin, ini pasti bisa. Tapi seringkali kita mengalami yang dialami 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mereka nunggu mempelai datang, gak datang-datang. Alkitab mencatat baru datang sampai tengah malam. Tengah malam. Makanya baik yang bijaksana maupun yang bodoh ketiduran. Oke. Coba Anda bayangkan kalau di Jakarta kita buat resepsi. Kira-kira resepsi di Jakarta jam berapa? Rata-rata jam 7 lah ya. Oke, jam 7. Seandainya Anda diundang datang resepsi jam 7, mempelainya nggak datang-datang. Pengantinnya nggak datang-datang. Jam 8 Anda tunggu nggak datang. Jam 9 Anda tunggu nggak datang. Apa yang Anda lakukan? Tinggal. Ini nunggunya bukan cuma sampai jam 9. Termasuk yang bodoh ini hebat loh. Nggak ditinggal loh. Ditungguin di situ. Sampai tertidur. Artinya memang kepengen nih nungguin. Sampai datang mempelai itu. Baru tengah malam datang. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kadang-kadang di awal kita berjuang pelita kita menyala. Karena kita semangat juang kita menyala. Api kita menyala. Tapi kita nunggu. Kok mempelai nggak datang-datang? Kok mujizat Tuhan nggak datang-datang? Kok pertolongan Tuhan nggak datang-datang? Kok jawaban dari Tuhan nggak datang? Kok pintu tetap tertutup? Kok nggak ada pintu yang terbuka? Kok nggak ada favor dari Tuhan datang dalam hidup kita? Baik yang bijaksana maupun bodoh, kalau ngalami itu kelamaan, tidur. Tapi walaupun Anda dalam tanda kutip capek, melalui semuanya itu siapa yang gak capek? Anda diurapi gak diurapi, kalau datang ke resepsi sampai jam 12 malam ya tidur. Tapi pastikan satu hal saya mau ngomong sama saudara, pelitamu harus tetap menyala. Jangan sampai pelitamu itu padam. Karena apa? Karena kalau pelitamu padam gak bisa masuk. Anda kalau pelitamu padam gak bisa tahan ngalami masalah. Gak bisa tahan, gak bisa bertahan menghadapi persoalan. Anda yang punya masalah besar, persoalan besar, tantangan besar dalam hidupmu. Justru di masa tantangan terbesar, di situ momen yang paling kita butuh, pelita kita tetap menyala. Karena hanya dengan pelita kita menyala, kita bisa bertahan. Hanya dengan pelita kita menyala, kita bisa menang. Karena itu pelitamu harus menyala. Tapi tahukah saudara yang membedakan yang bijaksana sama yang bodoh? Yang satunya tetap menyala dan yang satunya terpaksa padam. Karena cadangan minyaknya beda. Yang satu yang penting menyala. Sudah cukup. Tapi yang satu dia pastiin bawa cadangan minyak. Supaya bisa ditambahin terus sehingga menyala lebih lama. Untuk dapat cadangan minyak itu 5 gadis bijaksana harus bayar harga beli minyak lebih. Tahu nggak saudaraku? Saya sudah melihat ya dalam alam roh saya. Sekian waktu ke depan ini. Dunia ini akan makin gelap. Kayak tadi itu ditulis. Nungguin kok nggak datang-datang. Tambah gelap, tambah pekat. Dan banyak orang akan gugur. Kalau enggak tahan. Kalau enggak punya cadangan minyak. Hanya yang punya cadangan minyak. Yang akan tahan sampai mempelai itu datang. Tapi justru di tengah kegelapan itu. Anda akan lihat nanti. Di tengah kegelapan yang paling gelap dalam dunia ini. Akan ada anak-anak Tuhan yang bijaksana. Yang bertahan sampai akhir. Anda akan mengalami kemuliaan Tuhan. Di tengah kegelapan tapi ada kemuliaan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Ada kemenangan dari Tuhan. Ada jawaban dan kelegaan dari Tuhan. Dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Kuncinya bayar harga. Beli minyak. Itu bicara tentang disiplin rohani.
Disiplin doa puasa. Disiplin ibadah. Disiplin firman Tuhan. Buat sebagian orang Kristen, yang penting masih berdoa. Terus doanya gimana? Ya sehari 3 kali. Semenit doa makan pagi, semenit makan siang, semenit doa makan malam. 3 menit. Tapi tetap berdoa, cukup. Pelitanya masih menyala. Ibadah cukup seminggu sekali. Bila perlu, online cukup. Tanpa bermaksud menyindir siapapun. Tapi saya beritahu saudara, sekarang pelitamu menyala, belum tentu nanti tetap menyala. Karena yang dilihat itu bukan di awalnya. Penentuan itu di finalnya. Apakah engkau punya disiplin rohani yang cukup. Ketika tantangan terjadi, ketika kegelapan terjadi, engkau tetap bertahan. Pelitamu tetap menyala. Anda buktiin omongan saya, yang cuma bawa pelita itu aja tanpa cadangan minyak, nanti padam semua. Walaupun kepengen menyala, tapi padam semua. Kenapa? Gak punya disiplin rohani cukup. Gak punya kekuatan rohani cukup. Gak punya kapasitas rohani cukup untuk bertahan menghadapi kegelapan. Menghadapi tantangan. Saya tantang saudara semua di tempat ini, ayo bayar harga lebih. Gak usah ngomong yang lainnya. Gitu cukup kok. No. Yang lainnya cukup terserah. Anda butuh lebih. Anda butuh cadangan minyak. Anda butuh ekstra minyak. Anda butuh ekstra disiplin rohani. Anda butuh rema yang ekstra. Anda butuh doa puasa yang ekstra. Anda butuh bayar harga yang ekstra. Yang lainnya mungkin ibadah saja cukup. Anda butuh pondok daun. Anda perlu ikut pondok daun. Anda perlu ikut pondok daun. Yang lainnya cuma doa cukup. Tapi Anda perlu doa puasa. Dan saya ajak, ayo doa puasa. Saya ulang sekali lagi karena gak ada yang ngomong amin. Ayo doa puasa. Bayar harga men. Bayar harga. Kita sedang dalam masa doa puasa 10 hari. Mulai Senin kemarin. Tapi mungkin Anda belum ikut doa puasa. Saya tantang saudara. Mulai besok. Mulai Senin. Anda start 10 hari doa puasa. Karena itu for your sake, buat saudara sendiri. Bukan sekarang penentuannya. Sekarang pelitamu menyala. Belum tentu nanti tetap. Karena itu bukan, itu gadis bodoh pun kepengen pelitanya menyala. Tapi cadangannya habis. Karena cadangan itu dibawanya di awal. Sekarang masih ada waktu, ayo bayar harga, ayo bayar harga, ayo doa puasa dan alami kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Apimu tetap menyala, your fire getting bigger. Tepuk tangannya yang paling meriah. Aku punya Tuhan yang besar. Mari, bangkit berdiri semuanya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Semuanya angkat 2 tangan, katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan dari. Saya ingin coba Anda rasain seberapa panasnya api saudara. Waktu tadi kita nyanyi ini, aku punya Tuhan yang besar. Semuanya nyanyi lagu yang sama, ngomong kalimat yang sama, aku punya Tuhan yang besar. Tapi ada dari kita yang ngomong, aku punya Tuhan yang besar. Tapi masalahku lebih besar, sakit penyakitku lebih besar, situasiku lebih besar. Karena itu aku lemes. Aku hambar. Tapi ada yang, aku punya Tuhan yang besar. Lebih besar dari masalahku. Lebih besar dari situasiku. Baginya tidak ada yang mustahil. Itu yang apinya menyala. Doa saya, biar apimu menyala. Biar apimu menyala. Amin. Biar apimu menyala. Fresh fire. Amin.
Mari, angkat dua tangan saudara. Bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Oh, rata kapasyara, lapasya. Sikira lapasyara. Hera lapasyara, lapasyara, lapo. Doa saudara, doa, doa. Doanya ada apinya. Doanya harus menyala. Oh, lapasyara, lapakasyara. Jangan hambar, jangan hambar. Doa yang meluap dari hati. Oh, lapasyara, lapasyara, lapasyara. Syara, lapasyara, lapasyara. Oh, lapasyara, lapasyara. Sikira lapasyara, lapasyara, takapasyara, lapasyara. Oh, lapasyara, lapakasyara, takapasyara. Nyalakan ya Tuhan. Let your fire fall. Let your fire fall. Ora lapasyara, lapasyara, takapasyara. Sikira lapasyara. Fresh fire. Fresh fire. Fresh fire. Oh, ratakapasyara, lapasyara, ratakapasyara. Hey, lapasyara, lapasyara. Sikira lapasyara. Pray like never before. Pray like never before. Oh, lapasyara, lapasyara, lapasyara. Oh, Jesus, Jesus. Pray with passion. Pray with passion. With fire. With fire. Oh, lapasyara, lapasyara, takapasyara. Hey, lapasyara, rotokopasyara. Sikira lapasyara, takapasyara. Fire. We want fire. Fire. Apimu menyala. Apimu berkobar. Nyalakan Tuhan, nyalakan, nyalakan. Nyalakan, 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 nyalakan. Nyalakan, nyalakan ya Tuhan, nyalakan, nyalakan, nyalakan. Oh, rotokoposyara. Syara. Hari ini hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Oh, lapasyara, lapasyara. Jesus, Jesus. Jesus. Tahukah saudara, ketika Yesus berkata, Yesus mengasihi engkau, itu bukan mengasihi hambar, mengasihi yang flat. Banyak orang tua ngeklaim mengasihi anaknya tapi flat. Banyak suami istri klaim mengasihi pasangannya tapi flat. Not with Jesus. Ketika dia berkata, I love you. Itu artinya, I love you with passion. Sampai-sampai demi kasihnya buat kita, dia berikan tubuhnya, dia berikan darahnya, dia berikan nyawanya, dia berani mati buat kita di kayu salib. Sehingga barang siapa percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu love with passion, itu love with fire. Itu kerasa panasnya, api cintanya kerasa kuat sekali. Dan itu yang akan kita lakukan saat ini, memperingati kasih Kristus yang dahsyat itu. Mari persiapkan perjamuan kudus, roti dan anggur. Anda yang ikut secara online juga boleh ikut. Anda yang belum terima roti dan anggur boleh angkat tangan. Dan petugas akan datang membantu dan memberikan roti dan anggur sama saudara. Boleh angkat tangan di tempat saudara. Itu ada di sebelah sana, ya. Ada lagi? Siapa? Oke, semuanya dalam hadirat Tuhan ya. Anda yang di rumah pakai roti, pakai anggur, anggur bisa diganti sirup atau teh, intinya sarana yang layak untuk kita bisa menghargai karya salib Kristus. Kita angkat roti itu di tangan kanan kita. Malam itu dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti, kemudian memecah-pecahkannya. Serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Hari ini itu yang kita lakukan. Kita tidak menganggap sepi pengorbanan Yesus. Kita mengingat yang dia lakukan. Kita mengingat kasihnya yang besar kepada kita. Apakah Anda percaya yang kita pegang ini
Seperti yang Yesus katakan, inilah tubuhku, inilah tubuh Kristus. Dan kita sedang masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Anda yang percaya, mari terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan itu di tangan kanan kita. Demikian pula Tuhan mengangkat cawan itu yang berisi anggur. Dan ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda menyadari yang kita lakukan saat ini adalah masuk dalam persekutuan dengan darah Kristus. Itu union yang paling kuat. Persekutuan dengan darah Kristus. Apakah Anda percaya kuasa darah Kristus itu real? Melalui darah Kristus dosa-dosa kita dihapuskan. Dan kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Apakah engkau percaya darah Kristus berkuasa menghancurkan kutu? Amin. Menggantinya dengan blessing. Amin. Apakah Anda percaya oleh darah Kristus sakit penyakit kita dilenyapkan. Amin. Dan kesembuhan ilahi bahkan kesehatan ilahi dia berikan di dalam hidup saudara. Amin. Anda yang percaya ayo terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh ratakapa syara lapa syara. Doa, doa dari hati, doa dari hati, doa dari hati. Oh, jangan flat, jangan hambar, jangan biasa dari hati. Konek ke hatinya Tuhan. Oh, ya, Jesus, thank you for your cross. Thank you for your love. Thank you for your cross. For your love. Oh, thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan. Yang terakhir, yang terbaik, lambaikan dua tangan, mari katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.